Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Akbar Ramdhani dengan NPM 201220110 Prodi Informatika dari Digitek University. Di sini saya akan mengerjakan tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Jaringan Komputer. Dosen pengampu Bapak Hari Pribadi Fitrian. Yang tugasnya ialah membuat video menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan yang berdurasi minimal 3 menit dan maksimal 5 menit. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang OSI layer. OSI layer merupakan sebuah standarisasi jaringan komputer yang memungkinkan setiap pengguna untuk berkomunikasi jarak jauh. Kayak contohnya, kalian pernah mikir gimana sebuah email dapat diterima oleh pengguna lain? Kayak contohnya, saya lagi di Bandung nih, terus kalian lagi di Amerika atau dimanapun. Itu gimana sih, kenapa sih bisa gitu kalian tuh menerima email dari jarak jauh? Ternyata salah satu alasan kita bisa menerima email dari jauh karena OSI layer juga loh. Kepanjangan dari OSI layer adalah Open System Interconnection. Sistem ini dirancang oleh International Organization for Standardization atau bisa disebut ISO sebagai sebuah model konseptual. Setiap komputer mempunyai kemampuan berkomunikasi yang berbeda-beda, tergantung pada merek dan tipenya. Sebagai contoh, komputer A dengan merek apa itu ya, belum tentu dapat berkomunikasi dengan komputer merek B. Boleh jadi komputer merek A hanya dapat berkomunikasi dengan merek yang sama gitu contohnya. Tuh. Oleh sebab itu, setiap komputer memerlukan OSI layer. Dengan adanya OSI layer, setiap komputer dapat berkomunikasi antar komputer menggunakan bahasa universal, menggunakan Transmission Control Protocol atau TCP. Alhasil, terlepas dari merek, tipe maupun sistem yang berbeda, komputer tetap dapat membangun jaringan komunikasi dengan komputer lainnya. Intinya, diciptakannya OSI layer itu untuk gampangnya interaksi antara komputer A dan komputer A manapun. Contohnya kan tadi ada penghambat, kayak komputer ini nggak bisa ini sama merek lain atau kayak gimana, diciptainnya OSI layer biar bisa antar semua komputer gitu ya. Kini sudah dikembangkan banyak protokol internasional baru selain OSI, terutama untuk perangkat dan sambungan internet modern. Meskipun begitu, protokol OSI layer sebenarnya tetap sangat diperlukan. Salah satunya adalah untuk membantu pengguna dalam mendeteksi adanya masalah jaringan. OSI layer terdiri dari 7 susunan layer yang bekerja secara beruntun. Protokol OSI dapat membantu menyelesaikan masalah seperti kegagalan akses internet, website down, dan sebagainya. Dengan ketujuh layer susunannya, kamu dapat mendeteksi keberadaan masalah jaringan dengan lebih mudah. Alhasil begitu, kamu bisa mengetahui letak masalah dan cara yang tepat untuk mengatasinya. Bukan hanya memudahkan proses deteksi, kamu juga bahkan dapat mempersingkat waktu perbaikannya. Jadi intinya fungsinya OSI layer itu dengan fungsinya tertentu, kayak kalau ada teknologi misalnya kayak gitu, kita lebih gampang nemuin masalahnya tuh di mana gitu. Fungsi OSI layer. Jadi sebenarnya apa sih fungsi OSI layer? Seperti yang sudah sedikit dijelaskan tadi, salah satu fungsi OSI layer adalah membantu deteksi masalah pada jaringan yang lebih mudah. Dengan susunannya yang terdiri atas 7 layer, kita dapat menemukan titik awal permasalahan pada jaringan. Misalnya saat terjadi gangguan tidak dapat mengakses jaringan internet pada komputer, gangguan itu dapat bermula terjadi pada salah satu layer OSI. Memerlukan susunan struktur layer OSI dapat memudahkan kamu untuk menemukan awal munculnya gangguan yang dialami. Tetapi sedikit informasi tambahan, tidak semua komputer dan penyedia jaringan internet kini menggunakan protokol model ini. Hal demikian dikarenakan semakin bervariasinya tipe komputer yang memerlukan protokol lebih sederhana. Meskipun demikian, kebanyakan produsen komputer dan developer jaringan masih mengadaptasi konsep OSI layer walaupun tidak baku. Oke, di sini saya akan jelaskan 7 layer atau lapisan dari OSI layer. Yang pertama ada layer application. Layer ini merupakan lapisan paling atas, yakni lapisan ke-7, sebagai sebuah lapisan yang paling akhir. Application layer menjadi titik terjadinya interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsi jaringan. Pada layer ini terdapat beberapa protokol yang dijalankan, adapun beberapa di antaranya seperti FTP, HTTP, SMTP, dan sebagainya. Yang kedua ada presentation
layer. Lapisan berikutnya adalah presentation layer. Tugas dari lapisan ini adalah untuk mengidentifikasi sintaks sebuah host jaringan. Tujuannya adalah untuk menentukan alamat penerima. Layer presentation menyediakan enkripsi data yang juga akan digunakan pada layer application. Proses enkripsi maupun deskripsi data dilakukan secara otomatis oleh sistem di layer presentation. Contoh protokol yang digunakan pada layer ini adalah SSL, MIME, TLS, dan lainnya. Layer yang ketiga adalah session. Layer yang selanjutnya adalah session. Layer kelima ini mempunyai fungsi untuk mengarahkan dialog serta mengelola koneksi sebuah perangkat komputer. Di samping itu, layer ini juga dapat melakukan pemutusan sambungan koneksi internet pada sebuah perangkat. Beberapa protokol di layer ini adalah RTP, NPS, dan SMB. Layer yang selanjutnya adalah transport. Seperti namanya, layer ini mempunyai tugas untuk menyalurkan bit. Layer transport akan menyalurkan dari data server menuju ke user. Di samping itu, layer ini juga mempunyai beberapa fungsi spesifik lainnya. Beberapa di antara fungsi lainnya tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan transmisi data. Lapisan transport mengirimkan data dari layer session hingga ke lapisan network layer. Yang kedua, memecahkan data ke dalam beberapa paket data. Yang ketiga, memberikan penomoran pada setiap paket data untuk mempermudah penyusulan ulang. Yang terakhir, melakukan looping transmisi apabila terdapat paket data yang hilang dalam proses pengiriman. Yang kelima ada network. Layer ini berfungsi untuk mendefinisikan IP address. Tujuannya agar setiap komputer bisa saling terhubung dalam satu jaringan. Selain itu, fungsi lain dari layer network juga mencakup pelaksanaan proses routing dan pembuatan header pada tiap-tiap paket data. Yang keenam ada data link. Lapisan kedua dari OSI layer adalah data link. Tugas dari lapisan ini adalah melakukan pemeriksaan adanya kesalahan dalam penyaluran transmisi pada bit data. Biasanya kesalahan menyalurkan transmisi terhadap bit data riskan terjadi pada layer pertama. Oleh sebab itu, lapisan ini bertugas untuk melakukan koreksi kesalahan, pengalamatan perangkat keras untuk MAC atau address, serta mengelola flow control. Yang terakhir ada physical layer. Lapisan pertama adalah titik awal transmisi pada bit data. Fungsi OSI layer pertama ini menggunakan jenis sinyal yang didukung oleh berbagai media fisik, misalnya seperti frekuensi radio, infrared, kabel, cahaya biasa, hingga tegangan listrik. Transmisi pada bit yang sudah berhasil dimulai oleh lapisan selanjutnya akan diteruskan ke lapisan kedua. Begitu pula dengan urutan berikutnya sampai ke lapisan ketujuh. Bagaimana sih cara kerja OSI layer? Pertama-tama, aplikasi layer akan menerima data dari user dan dikirimkan pada perangkat komputer penerima. Berikutnya, lapisan presentation melakukan konversi format email menjadi format jaringan. Yang selanjutnya diteruskan ke layer kelima. Session layer membentuk sisi perjalanan data hingga semua proses pengiriman data diselesaikan dilakukan. Yang selanjutnya, transport layer melakukan pemecahan data menjadi beberapa paket data dan memberikan penomoran untuk selanjutnya disusun kembali oleh lapisan transport di perangkat penerima. Dan selanjutnya, lapisan network membuatkan alamat untuk mengarahkan transmisi data sesuai dengan tujuan. Yang selanjutnya, data dibentuk dalam format frame dengan alamat fisik pada lapisan data link. Yang selanjutnya, data akan dikirimkan melalui perantara jaringan menuju layer transport pada perangkat komputer penerima. Selanjutnya, alur proses akan berbalik dan berulang kembali dari lapisan fisikal ke lapisan application hingga menuju jaringan komputer dari pengguna. Jadi intinya gitu. Kesimpulannya, OSI layer diciptakan untuk mempermudah kita. Meskipun pada zaman saat ini banyak yang lain juga yang bisa mengalahkan OSI layer, tapi OSI layer juga masih cukup bisa dipakai buat saat ini karena sudah cukup terbukti juga kan fungsinya dan testimoninya. Mungkin hanya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.